Oke, hati-hati ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena secara langsung dan tidak langsung sudah masuk YouTube sama Facebook. Kenapa, Mbak? Iya, tahu. Ikuti FB sama YouTube. Oh, Jadi oke. tahu. Gimana sayang? Ini loh, Miss. Bulan 12 kan saya finish. Kemarin kan si Bobo ngomong terus, kontrakmu mau habis. Kamu mau renew enggak? Ya, kalau Bobo ngambil aku, ya aku renew loh, Bobo. Bobo, aku ngomong gini, Bobo tak tahu Kayangkung. Emang gajimu berapa? 6.000, aku bilang kan Bobonya sudah pikun, Miss. Kemang kamu mau tambah berapa? 500, itu 1 bulan, Miss. Maksudnya sudah sama libur 4 kali minggu itu, sama public holiday. Kan aku jaga Bobo ini sudah 8 tahun gitu, Miss. Pikirku nyoba, kalau nggak boleh ya wes. Tapi ya coba kamu ngomong sama si Bobo. Tapi kalau aku ngomong sama si Bobo, tanggapannya kayak gak seneng kan, Miss. Terus kok tak tanyain, Bobo jadi renew enggak ke kantor? Kok jawabnya diem aja gitu loh, Miss. Terus ini Bobo sih baik, Bobo juga baik. Aku itu kan cuma mencoba, boleh enggak aku minta tambah gaji, kalau enggak boleh ya sudah gitu loh, Miss. Aku di sini sudah lama, sudah terbiasa gitu kan. Itu kok Bobo jadi enggak enak, kok diem aja. Aku kan gimana ya, Miss, enggak enak mau nanya terus kapan ke agent, cimeng gitu loh, Miss. Terus gini, kalau aku renew lagi di sini, minta libur itu nggak dikasih, terus cuti juga kayaknya dipersulit. Kamu tuh boleh cuti, tapi kamu tuh nyari orang sendiri buat gantiin kamu, katanya gitu, Miss. Sebenarnya baik, aku pengen nyambung, tapi kalau aku nyambung, aku pasti tersiksa seperti ini lagi gitu loh, Miss. Libur aja selama 8 tahun aku cuma dikasih 2 kali. Terus hari Minggu kemarin kan aku libur, Miss. Neneknya tuh keluar sendiri sampai ke jalan nyariin aku. Terus katanya jatuh. Aku lihat si putih itu loh, Miss, beras ini. Walah, terus aku makanya bingung, Miss. Aku ini sebenarnya kepengen mulai jenguk anak-anakku gitu loh, Miss. Seumpama, Miss, aku masuk ke agentnya, Miss. Terus cari bos, sudah dapat bos, aku pengen pulang ke Indo 1 atau 2 bulan gitu, bisa nggak ya, Miss? Ya, tergantung Mbak, ada majikan mau apa enggak. Bisa aja kalau ada majikan mau. Jadi, kalau menurutku majikanmu sekarang jadi tidak engah sama kamu, jadi tidak suka sama kamu. Karena kemungkinan besar, karena sekarang kan kalau minta gaji tinggi kayaknya sudah sulit, Mbak. Karena sekarang kan karantina sudah tidak ada, jadi banyak dari mereka gajinya sudah turun lagi gitu loh, jadi nggak kayak kemarin. Iya, sekarang kan nggak ada karantina, jadi kalau kita minta gaji tambah kan sebenarnya saya sudah memperingatkan di YouTube sama di Facebook, bahwa kalian hati-hati kalau minta gaji tambah, karena sekarang ini persaingan kita sama yang di Indonesia itu sudah semakin ketat. Jadi di Hong Kong yang dulu gajinya bisa sampai 5.500, 6.500, sekarang itu 5.000 sampai 5.500 sudah berat. Dan sekarang udah kebanyakan sudah cuma 4.630 gitu loh. Jadi seberat apapun pekerjaannya, karena kita sekarang sudah bersaing. Kalau dulu kita karena bisa naik gaji tambah kan karena corona dan hotel. Jadi kenapa mereka tidak ingin ambil orang Indonesia dan gaji kalian ditinggikan. Tapi sekarang dengan adanya penurunan gaji karena karantinanya tidak ada, jadi yang bagian lokal saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan pernah minta gaji tinggi karena persaingan kita ketat. Jadi kemungkinan besar sampai di intermediate itu bisa terjadi. Dan sekali lagi itu adalah konsekuensi dari kita sendiri. Jadi saat kita melangkah, sudah tahu ada sebab dan ada akibat.
Iya, sebenarnya aku pun legowo kok misalnya dia ngomong minta mau kamu tuh ngoten legowo ngoten lho Miss. Kita beda dengan orang Hong Kong ya Mbak ya. Orang Hong Kong kalau sudah kaya Kong dan dia tidak setuju, itu kebanyakan mereka auranya beda. Iya benar. Jadi beda sama orang Indonesia. Beda sama orang Indonesia. Wah gak iso Mbak gak naikin gajimu, ya udah kita nggak apa-apa. Tapi kalau orang Hong Kong, gesat le yuman kemko le comat ya. Paham nggak? Orang Hong Kong stylenya adalah mereka akan memberikan harga saat mereka tahu harga di pasar berapa dan apa yang kamu lakukan. Tapi sekarang harga di pasar sudah turun, kamu minta tinggi. Mereka menganggap bahwa lehopa apa ya? Paham nggak maksudku? Iya, benar. Jadi mereka sudah tersinggung duluan. Jadi kalau dibilang orang Hong Kong tidak tersinggung, kamu baik selama 10 tahun, 8 tahun, sekali kamu melakukan kesalahan, kelar hidup kita, Mbak. Iya. Benar nggak? Makanya, iya Miss, aku juga gitu, kayaknya sudah Koko sudah berubah gitu loh. Tidak nyaman lagi, jadi perasaannya sudah nggak ada lagi. Ya wis lah, mungkin ya wis iku resikoku ya Miss. Betul. Makanya aku antisipasi, makanya toh aku juga ya Miss, kan ya namanya kerja nggak ada yang enak ya Miss, kan si Bobo ini kan udah pikun terus kalau pun ya itu bangunin aku, marah-marahin aku, suruh Pak Isan gitu loh Miss. Jadi aku kalaupun dia itu sering bangun gitu loh Miss, minta libur juga Bobonya seperti itu. Sayang, tapi sayangnya ini seperti mencekam aku gitu loh Miss. Bayangkan 8 tahun izin libur resmi itu 2 kali, tapi kayak itu gitu loh Miss. Tapi sebenarnya kalau sampean ikhlas selama 8 tahun tidak ada jadi beban, karena sekarang sampean merubah tidak ikhlas karena minta gaji lebih tinggi, mereka merasa bahwa wow gitu loh. Paham nggak maksudku? Kamu 8 tahun, kamu di mana? Sebenarnya aku ikhlas karena namanya kerja, aku sudah milih bos ini, mungkin risikonya ini gitu ya Miss. Jadi aku pertahanin terus sekuatnya aku gitu loh Miss. Mungkin karena sudah mentok kali ya Miss ya. Mentok terus kangen sama anak juga, jadinya ya sudahlah, cobalah ngomong bisa enggak naik gaji sedikit, tapi kalau nggak boleh ya wes lah gitu loh Miss. Oke, jadi ya nggak apa-apa loh resikonya. Nyari Miss, pengennya nanti ikut ke agentnya Miss, terus nyari bos, pengen pulang lah sebentar buat nengokin anak gitu loh Miss. Siap. Bulan 12. Siap, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Hubungi saya, oke? Ya, tapi tergantung tadi ya Miss, bosnya ada yang mau nggak gitu ya. Betul. Jadi kalau nggak ada bos mau ya nggak apa-apa, tunggu visa di Indonesia. Sampai kapan ada majikan mau kamu ya kamu tunggu. Karena sekali lagi kalau pulang Indonesia, kenapa kamu harus ambil kamu? Hai. Sabiho, kami yang mau kalau aku pulang Indo, terus proses dari Indo potongan lagi ya Miss kesininya ya, benar ya? Kalau potongan nggak, kalau tergantung dari PT-nya harus bayar berapa sen. Kalau potongan nggak? Kalau potongan nggak ada. Betul. Miss, nanti kalau aku minta alamat kantornya, tolong dibales ya Miss. Siap. Kapan-kapan mau ke sana gitu loh Miss. Siap. Saya tunggu. Sekarang tak kasih alamatnya. Tak kirimin sekarang. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih loh Miss. Oke, sama-sama. Oke, bye-bye. Di sini saya selalu mengingatkan buat kalian semua yang ada di luar sana bahwa apakah salah meminta gaji lebih tinggi lagi setelah bekerja 8 tahun? Menurut pendapat saya adalah tidak salah. Cuman sekali lagi harus ingat resikonya. Saat majikan sudah tidak menyukai dengan gaya kita, apapun yang kita lakukan walaupun selama 8 tahun, dia kapanpun bisa membuang kita, kapanpun dia mau. Nah, di sinilah kelemahan kita. Karena kita tidak punya kekuatan hukum di mana yang mengatakan bahwa cuma nanya aja di intermediate. Ya, namanya orang kan berhak toh. Namanya orang kan berhak untuk melepaskan kita, intermediate kita, yang penting mereka ikutin aturan. Jadi selagi kalau masih butuh pekerjaan, kamu nanyain gaji tinggi 6.500 ditambah lagi, saya rasa memang majikan akan mikir-mikir lagi gitu loh. Jadi sekali lagi itu hak kita. Sekali lagi itu hak kita untuk
lanjut atau tidak lanjut. Jadi kalau majikan memang nggak suka, sangat sulit sekali ya. Kita bekerja 8 tahun, saat nanyain gaji aja langsung mereka langsung berubah. Itu aja dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia. Bye-bye.